Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita kedatangan narasumber ini salah satu pelopor bushcraft di Indonesia, Mas ya. Wah, bukan pelopor lah. Tapi pengikut juga bushcraft gitu kan. Penggemar gitu, bukan pelopor ya. Kalau pelopor bushcraft ya terlalu tinggi bagi saya itu. Berarti termasuk salah satu yang mempopulerkan ya, tapi ya. Sedikit lah mungkin seperti itu. Waktu itu view-nya sampai 1,5 juta, Mas ya katanya. Iya, pernah sampai sekian. Sebelum di-banned sama YouTube ya. Sudah nggak ada sekarang berarti view. Sudah nggak ada gitu. Jadi ini di sebelah saya adalah Mas Andi Pas. Andi Pas apa Andi? Ya, Andi aja. Andi, Mas Andi. Mas Andi ini salah satu konten kreator yang dari channel Pasuruan Snake Hunter ya Mas dulu ya. Iya. Sekarang aktifnya di channel Alam Hijau. Ya, semuanya sebenarnya masih aktif semua. Cuma untuk di Pasuruan Snake Hunter ini lebih erat kaitannya dengan satwa liar ya, terutama satwa yang dekat dengan kita keseharian kita, yaitu ular. Nah, ini ngomongin tentang spesialisasi keahliannya Pasuruan Snake Hunter ini. Otomatis kita saya tuh banyak gini Mas. Cerita dulu ini. Komentar di YouTube saya tuh banyak. Mas merasa nggak takut ular ta? Mas di situ nggak banyak hewan buas ta? Mas itu di situ nggak ada ini. Nah itu menurut pengalamannya Mas Andi, habitat yang khususnya ular itu ciri-cirinya itu gimana yang harus kita waspadai sebagai pendaki, terutama kalau yang hobi merasa. Hampir seluruh lapisan bumi ini adalah habitat daripada ular. Bisa dikatakan bahwa bumi ini adalah rumah bagi ular, kecuali di kutub utara dan kutub selatan, karena ular tidak bisa hidup di suhu yang dingin ya. Kalau kita bilang, kalau kita di garis khatulistiwa ini lebih dari 2.500 spesies ular itu ada di Indonesia. Itu luar biasanya ya. Jadi ular itu sangat dekat dengan kita, nggak hanya di hutan, di dekat rumah kita, di kebun, di tempat kita kerja itu ular itu ada gitu. Bahkan di laut pun ular juga ada. Jadi ular itu di mana-mana ada gitu kan. Itulah kenapa kami bersama tim juga ingin memperkenalkan ular kepada masyarakat agar mereka tahu tentang bahaya dan tidaknya ular, karena tidak semua ular yang ada di Indonesia itu memiliki racun dan bisa yang mematikan. Ada juga ular yang tidak berbisa, yang mana mereka juga mengatur keseimbangan ekosistem di kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya ini kan biasanya anggapannya masyarakat ular tuh semua berbahaya. Iya benar. Sehingga ketika kita bertemu ular, hal pertama yang dilakukan adalah ularnya dibunuh. Apakah itu sebenarnya harusnya gimana sih? Iya benar sekali. Kenapa? Karena masyarakat tidak sebagian masyarakat tidak bisa atau tidak mengenali jenis-jenis ular itu yang menyebabkan ular itu dibunuh. Bagi saya itu wajar saja ya ketika ya ular itu dibunuh daripada. Tapi ada baiknya ketika menemukan ular kita lari aja. Kita lari aja, tidak usah melakukan kontak fisik dengan ular. Bagi orang yang tidak mengenal ular, takut itu lebih baik daripada berani tapi ceroboh. Lebih baik kita takut. Karena apa? Karena siapa tahu ular itu juga berbisa, karena yang kita jumpai kan kita tidak kenal apakah itu ular berbisa atau tidak. 2.500 2.500 spesies yang ada di Indonesia ini. Jadi sepertiga dari ular di seluruh dunia itu ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah kawasan tropis di bawah di garis khatulistiwa, itu yang menyebabkan ular di sini banyak sekali. Dan hanya beberapa saja ular di Indonesia itu yang berbisa ya. Ada beberapa jenis seperti bungarus, ada juga Trimeresurus dari keluarga Viper, Elepidae. Ya, cuma itu ya. Boiga. Kalau boiga bisa dikatakan masih kelas menengah ya, hanya mid venom. Hanya beberapa. Oh iya. Boiga dendrophylla itu baru dikatakan tinggi sekarang. Karena bisa membuat bengkak ya. Kalau yang umum kita jumpai di jalur pendakian, Mas. Kira ini apa? Soalnya ini kan konten saya kan khusus untuk pendakian. Oh, pendakian. Kita yang fokusnya ke arah safety pendakian aja. Ya. Kalau untuk ular di pendakian, untuk di dataran rendah ya, untuk di dataran antara 100 dpl sampai 600 dpl itu umumnya saya pernah juga menjumpai beberapa ular boiga cyanodon, namun itu tidak mid venom juga ya, tidak berbisa juga, tidak dikatakan sangat berbisa. Ada juga ular-ular dari
jenis Trimeresurus insularis, nah itu baru berbisa. Nah, karena itu dari keluarga viper ya. Racunnya juga hemotoksin yang bisa menghancurkan peredaran darah juga. Dan untuk di ketinggian itu ada ular bandotan kalau orang Jawa bilang itu, atau bisa disebut dengan Trimeresurus puniceus. Ya. Itu biasanya warnanya coklat kemerah-merahan itu. Nah itu bisa hidup sampai ketinggian 1.800 meter dari permukaan air laut. Nah itu yang perlu diwaspadai oleh pendaki. Biasanya kalau pagi dia akan berjemur. Nah, pendaki harus hati-hati itu. Berarti dia kalau pagi di ketinggian tersebut kita harus menghindari tempat terbuka yang kena matahari. Kena matahari, terutama di dekat air ya. Trimeresurus puniceus itu seperti itu. Berarti di sumber-sumber air kayak kali. Iya benar sekali Mas. Kalau kayak macam sabana gitu. Kalau di Padang Ilalang mungkin ya ada ya. Cuma jarang sekali ditemukan, tapi beberapa pendaki waktu itu masih memberikan laporan pada saya ada fotonya, ada dokumentasinya. Oh ternyata itu puniceus masih ada di ketinggian 1.600 waktu itu. Dan pernah dijumpai pula di Sumatera itu 1.800, berarti ular viper ini bisa hidup sampai di ketinggian itu atau mungkin lebih gitu. Itu yang membuat ular ini istimewa dan ditakuti oleh para pendaki dibanding piton ya. Kalau piton itu biasanya nggak jauh-jauh dari air gitu. Kalau piton tuh yang reticulatus tuh. Ya reticulatus. Untuk di Jawa Timur sendiri reticulatus. Itu kalau bahasa Indonesianya sanca batik. Sanca batik. Saya pernah pelihara juga. Oh. Cuman yang sudah albino. Oh iya itu mahal sekali itu ya. Saya belum pernah pelihara ular sama sekali. Ya perlu diketahui walaupun saya senang berburu ular, tapi saya dan tim tidak pernah memelihara ular. Kenapa? Karena memang kami lebih suka mengenalkan ular kepada masyarakat daripada memelihara. Nah, itu saya. Tapi memelihara juga bagus sebenarnya, karena mahal-mahal ularnya. Ya. Kalau yang dipelihara itu yang ini, bukan yang WC. Bukan yang wild ya, bukan yang bukan liar. Yang liar terus kita tangkap Ya, terus kita bukan. pelihara itu bukan, tapi yang sudah CB atau Ya, captive breeding gitu. Jadi memang sudah direkayasa genetika. Nah ini Mas, biasanya itu yang perlu kita ketahui untuk jadi skill, cara membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. Nah, gini, ini yang paling sulit ya. Jalan satu-satunya sebenarnya Nunggu digigit? bukan Oh enggak. mengenali satu-satu jenis ular. Kenapa? Karena perbedaan fisik ular itu antara satu ular dengan ular lainnya itu memiliki kesamaan, ya kan? Seperti katakanlah dari jenis ular apa ya? Ular weling sama seperti ular weling sama ular kadut belang. Itu kan juga memiliki kesamaan hitam putih. Orangnya nggak akan menyangka bahwa ular kadut ini adalah ular weling. Itu sering sekali. Perbedaan fisik ini juga kesamaan fisik ini juga mempengaruhi gitu. Orang-orang kadang bilang, oh itu ular weling, tapi ternyata itu ular kadut gitu. Secara morfologi sama tapi mereka berbeda. Kalau kita tidak mengenal ciri-ciri khasnya, itu akan menyulitkan sekali. Jadi dari 2.500 tuh minimal kita ya harus 10%-nya tahu ya. Iya, Yang tapi nggak terutama semuanya. di habitat tempat yang akan kita kunjungi ya. Iya. Artinya harus cari literatur dulu ya. Harus kita cari literatur dulu. Kalau saya pernah dengar itu dari teman-teman komunitas pecinta reptil tuh, apa benar toh Mas? Kalau yang beracun itu untuk bentuk rahangnya itu lebih meruncing daripada yang tidak beracun. Tidak juga sama. Enggak juga. Tidak. Dari jenis bunga arus pun lebih tumpul ya. Tapi ternyata dia juga berbisa. Kalau kita berbicara tentang runcing atau segitiga, itu mengacu pada viper saja gitu. Dua, ada juga yang mengatakan atau ini ya, 80% ular berbisa itu dekat dengan hidungnya. Nah, seperti ular. Maksudnya matanya. Matanya itu dekat dengan pesek hidungnya. ya, pesek. Gitu. Tapi itu hanya 80% saja. Tapi yang lainnya juga sama, ada juga yang paling berbisa juga. Kalau kita berbicara tentang runcing, Haitula prasina juga runcing juga sama dengan viper. Nanti kalau nggak bisa membedakan, sama-sama hijaunya sama-sama runcingnya, ini juga membingungkan masyarakat gitu. Nah ini Mas, kalau seandainya kita sudah kadung apes, ternyata kita tergigit oleh mid venom atau mungkin hide venom sekalian. Iya. Hal pertama yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama harus kita lakukan yaitu kenali dulu ularnya, apakah benar itu ular berbisa atau tidak. Ya kan.
Itu yang paling penting. Makanya kenapa introduction atau pengenalan ular itu sangat penting. Jangan sampai nanti kita salah. Ketika kita menangani sesuatu gigitan ternyata ularnya tidak berbisa, itu malah fatal terhadap diri kita sendiri. Oh, beda sendiri ya? Beda sendiri gitu kan. Kalau ketika kita digigit emang benar-benar ular berbisa dengan ciri-ciri khas, ada patokan dua bekas taring Kayak digigit vampir gitu digigit vampir gitu ya. Yang perlu kita lakukan itu melakukan mobilisasi. Tapi itu kalau jika jaraknya dekat. Tapi ketika kita berada di tengah hutan yang jaraknya dari desa itu berhari-hari, tentunya kita harus melakukan sayatan akuisisi ya untuk bisa mengeluarkan bisa. Tapi tidak dianjurkan untuk menghisap dari bisa tersebut. Kita lakukan penyayatan lalu kita kompres dengan air hangat. Kenapa? Dengan air hangat dan garam itu akan menetralisir racun dan juga menghentikan pembekuan darah. Selanjutnya kita melakukan mobilisasi. Lalu kita akan bawa turun gitu. Mobilisasi itu berarti evakuasi. Mobilisasi itu ketika kita digigit tangan di tangan itu akan kita kasih agar tidak ada gerakan yang bisa terjadi di area gigitan, di area lokal gigitan. Lalu kita perban. Nah, seperti itu. Jadi agar apa? Tujuannya agar tidak terlalu banyak bergerak. Biar darahnya tidak menyebar ke yang lain gitu ya. Berarti imobilisasi. Ya, imobilisasi. Kalau mobilisasi kan malah digerakkan. Iya benar. Imobilisasi, maaf. Gitu. Nah, terus ini Mas. Kalau misalkan ya, kita nemu di jalur pendakian ada ular tersebut, kan kita mindsetnya harus waspada atau kalau bisa menjauh. Iya benar. Itu apakah kita perlu melaporkan ke base camp terdekat kalau tentang keberadaan ular tersebut? Ya bisa. Jika memang kalau saya sih kalau ular itu di mana-mana ya, di mana-mana pasti ada. Kalau memang tujuannya untuk melaporkan agar pihak base camp memberikan peringatan ya kepada pendaki lain ya boleh, itu bagus. Cuma kalau memang itu singkirkan aja, kalau perlu itu lebih jauh dari jalur pendakian. Tapi nggak perlu dibunuh pakai alat atau apa. Pakai trekking pole. Pakai trekking pole juga bisa gitu. Itu lebih baik karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kita berada di tempat habitat mereka. Jadi kita adalah tamu. Nah, jadi ular-ular tersebut yang mempunyai tempat ini gitu. Kita datang, ya kalau ada tuan rumah ya masa kita mau membunuh atau apa, yang lebih baik jangan gitu kan. Selama itu tidak penting. Berarti trekking pole itu penting ya? Sangat penting sekali. Walaupun kita nggak suka pakai trekking pole, tapi mending dibawa aja ya. Boleh ya. Nah ini Mas, ini pertanyaan rodok nyeleneh. Kebanyakan netizen plus 62 Vrindavan ini, kalau ketemu ular tuh langsung dikait-kaitkan sama mistis Mas. Itu apakah benar? Apa cuma mitos kayak gitu? Iya sebenarnya itu lebih ke arah mitologi ya. Lebih ke arah mitologi. Kenapa? Karena sebagian besar cerita-cerita mitologi di Indonesia ini berkaitan dengan ular. Dengan ular sekali dalam cerita pewayangan kayak seperti Nyi Blorong itu juga anaknya Nyi Roro Kidul dikaitkan dengan ular. Bahkan cerita-cerita pewayangan seperti Antaboga yang berada di lereng-lereng gunung biasanya itu ada juga dikaitkan dengan, karena memang itu adalah dewa ular, maka banyak penjelmaan dari beliau. Juga ada Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kesuburan juga, Dewi Ular itu juga dikaitkan dengan ular. Kalau kita berada di Pawitran, jenengan kan pernah ke Penanggungan kan, itu ada patung Dewi Sri, itu kan sebenarnya anak dari Antaboga, putri ular. Itu pun di Penanggungan anehnya juga banyak ular di sana. Masyarakat di sana mengaitkan kehadiran Dewi Sri sebagai pemicu banyaknya ular. Banyak sekali. Padahal memang habitatnya. Padahal banyak habitatnya. Ada lagi yang kadang-kadang ketika mereka mau mendaki ketemu ular, katanya itu pantangan, nggak boleh. Seperti itu ada juga banyak yang seperti itu. Padahal di hutan itu sendiri habitatnya para ular gitu. Ya, padahal manusianya yang masuk ke situ ya. Masuk ke situ. Jadi ya banyaklah persepsi seperti itu yang sering saya dengar. Juga nggak demikian sih sebenarnya. Nah, ini pengalaman teman saya Mas, waktu di gunung yang nggak saya sebutkan gunungnya ya, biar nanti nggak bikin panik. Itu waktu di jalan lewat pohon-pohon kayak kita kemarin ini. Iya. Itu ternyata ada ular hijau langsung jatuh ke carrier-nya dia waktu jalan. Iya. Akhirnya panik. Nah, untungnya pada saat panik nyampluk ularnya, tapi nggak sampai kegigit.
Jadi apakah hal itu membantu atau justru malah membahayakan dengan adanya begini? Ya, kita tidak menyalahkan orang yang seperti itu ya. Bahkan ketika saya pun sering berkontak fisik dengan ular kadang-kadang gitu kan. Jika dikejutkan dengan hal itu mungkin responnya akan sama. Akan sama. Saya akan memaklumi hal itu ya. Seperti ketika saya di rumah, ketika masyarakat di rumah, ketika ada ular, mereka yang takut pasti akan mengambil sapu lidi lalu mau bagaimana lagi? Karena memang rasa takut itu yang mendorong secara refleks mendorong orang untuk melakukan itu. Sebenarnya itu ya cukup berbahaya gitu. Lebih baik kita lari daripada kita berteriak-teriak lalu wah gini, kemudian kita lari saja atau menjauh dulu sampai ular itu pergi. Kalau kita wah bertingkah tidak karuan, ini ular itu ya beberapa ular itu tertarik dengan beberapa gerakan. Seperti contohnya ular hijau lah, ular hijau ekor merah. Ya perlu dihati-hati ya. Ular hijau ekor merah dia akan dia mempunyai sensor infrared ya yang bisa mendeteksi gerakan atau sensor panas ya. Nah itu juga berbahaya. Ketika kita banyak gerak mungkin ular itu akan respon dan menggigit kita gitu. Jadi ketika ketemu ular itu ya lebih baik kita diam dan mundur perlahan-lahan. Kalau kita terlalu mendekat kita akan masuk dalam jangkauan ular tersebut dan kita tergigit. Jadi mereka ini tipe penyergap ya? Bukan tipe Ya, agresif ya? beberapa ular adalah tipe penyergap seperti Trimeresurus insularis itu tipe penyergap, Trimeresurus punicius juga tipe penyergap. Berbeda dengan kobra ya, Naja scutatrix ya, atau kobra Jawa itu tipe pemburu. Jadi mereka memburu ular-ular yang lain seperti itu. Dan banyak ya yang sulit membedakan antara kobra dan ular kayu karena memiliki warna yang sama. Dan persepsi mereka kalau ular itu berbisa berdiri itu adalah kobra, padahal semua ular bisa menegakkan tubuhnya separuh dari badannya itu. Enggak semua ular itu kobra juga. Kobra itu identiknya ada sendoknya. Ada sendoknya, ada tundungnya ya atas sana. Nah, tapi apa benar kobra yang ada di Jawa ini juga termasuk kobra yang bisa speed bisanya itu ya, nyembur? Oh iya bisa. Saya sudah 3 kali kena ini, hampir buta kemarin. Kena mata ini buka itu. Jadi waktu saya mau mengambil dokumentasi syuting itu, waktu mengambil dokumentasi itu saya disembur bengkak ini selama 2 hari. Dan terus kan ya, jadi saya harus mencucinya dulu dengan air bersih ya, gitu. Lalu meneteskan obat mata lalu istirahat gitu. Caranya penanganannya seperti itu. Untuk jangkauannya sendiri sampai berapa mas radiusnya semburannya ular kobra itu? Yang pernah saya ketahui ketika itu saya mengambil jarak 1 meter ya. 1 meter itu masih sampai. 1 meter itu deket loh. Iya 1 meter itu masih sampai. Cuma itu saja yang saya ketahui. Tapi kalau untuk sejauh mana saya kurang bisa menentukan. Tapi karena waktu itu saya ngambil cuma 1 meter, kalau saya disembur itu ternyata nyampe gitu. Berarti memang akan lebih bijak bagi kita semua kalau melihat ular apapun itu beracun nggak beracun mending menjauh itu saja. Minimal diam lah. Diam. Kenapa? Iya. Bisa. Kalau tidak ditangani, kalau tidak dicuci langsung itu bisa menyebabkan kebutaan ya, atau bisa fatal. Itu ada baiknya langsung dicuci. Untuk kayak habitat gunung-gunung kayak gini kobra ada nggak sih? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Gimana pun ada. Harus bawa obat mata ya, sebagai SOP pendakian. Kalau untuk di sekitar sini, bahkan kalau untuk king cobra sendiri saya belum pernah menjumpai ya selama saya mendaki. Lama saya belum pernah menjumpai king cobra di daerah pegunungan khususnya di Jawa Timur jarang sekali. Yang pernah saya jumpai hanya beberapa, diantaranya Naja scutatrix atau sama Naja sumatrana ya. Yang pernah saya jumpai. Aneh juga ketika saya menemukan ular kobra Sumatera atau itu berada di Jawa Timur ya. Mungkin dilepas. Warnanya biasanya itu agak belang hitam putih. Tapi bukan opagusana, bukan king cobra. Kalau king cobra, ya bahkan kobra sendiri bisa mengejar orang. Ketika dia terprovokasi lalu dia tersudut, dia akan mengejar balik biasanya. Berbalik ya? Iya. Iya kejar. Biasanya orang yang ular-ular yang dari jenis yang mengejar itu ada juga itu seperti ya seperti kobra itu. Berarti memang benar ya kalau ada orang cerita itu pernah dikejar ular tuh memang kobra itu bisa mengejar. Benar, bisa mengejar. Ketika dia terprovokasi,
dia akan mengejar kita kembali. Yang kuning, Yang kuning? Oh, saya kurang. saya pasti angkat. Iya, ini ya. Ada batiknya nggak mas? Enggak balik, polos itu kuning. Oh polos kuning. Mungkin ular kopi. Gampang kejar kemarin tuh. Colepnatus laponiatus ya, mungkin seperti itu. Stok kangkring. Nah ini mas, Tapi jarang. saya mau tanya terakhir ini. Ketika kita misalkan sudah apes tadi kan sudah digigit, kemudian kita lakukan imobilisasi lalu evakuasi. Nah itu kan kita pertolongan pertama pasti menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya. Nah biasanya itu kan dilakukan penanganan suntik antivenom ini. Oh, Itu apakah antivenom itu untuk setiap ular itu sama? sebenarnya berbeda. Kalau yang ada di Indonesia itu biasanya umumnya digunakan untuk racun ular kobra ya, atau neurotoksin ya. Kalaupun kita mau naik Toksin. Nggak semuanya sama sebenarnya. Jadi seperti itu. Ada baiknya ketika kita digigit, kita tahu ularnya ular apa. Berarti mending difoto ya, Itu juga foto untuk identifikasi sama dokternya. sama dokternya. tidak punya pengalaman. Ketika salah memberikan antivenom itu juga berbahaya begitu. Itu fatal juga. Jadi kayak ini kegigit ular weling tapi dikasih antivenomnya kobra itu malah double gitu. Kalau ular weling sama ular kobra sebenarnya sama-sama neurotoksin ya, sama-sama satu jenis bisa ya. Gitu. Gunung tertinggi di Mungkin masih bisa mungkin dokter itu kecuali ketika kita digigit ular yang tidak berbisa, lalu kita menyangka itu berbisa dibawa ke dokter, tapi kita tidak memberikan identifikasi ularnya. Takutnya ular yang tidak berbisa tadi malah kita disuntik bisa. Ingat bahwa anti bisa itu sendiri kan terbuat dari bisa. Itu malah fatal akibatnya nanti. Jadi ada baiknya ketika kita digigit ular, kita pastikan dulu ular itu berbisa apa tidak dan kita tahu jenisnya untuk dibawa ke rumah sakit. Harus Identifikasi ya. takutnya seperti kejadian seperti itu. Minimal di dokumentasi kalau nggak tahu. Kalau ularnya lari, sebutkan ciri-ciri warnanya apa, lalu periksa area lokal gigitannya, dampaknya seperti apa, atau ada pembengkakan di area lokal atau apa, lalu merasakan gejala-gejala mungkin kepala pusing dan lain sebagainya, mungkin itu yang menjadi ciri khas ular berbisa gitu. Jadi dokter bisa mengidentifikasi itu. Kalau kita tidak tahu, ketika kita digigit kita sudah merasa bahwa aku digigit ular berbisa, ternyata ularnya tidak berbisa, lalu kita disuntik anti bisa, itu kan fatal kan, bahaya juga. planning saya ya tahun Banyak kan kemarin seperti itu itu. ke Nepal. Tahun ini saya harusnya ke Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih yang mau saya tanyakan, cuman itu lebih baik kita cari tahu sendiri di channelnya Mas Andi ini ya. Iya, ya. Nanti akan banyak edukasi tentang ular ya Mas. Yang fokus ke edukasi tentang ular itu yang di Pasuruan Snake Pasuruan Snake Hunter sebenarnya itu lebih ke arah dokumentasi perburuan ular ya. Dokumentasi kami tentang edukasi ke anak-anak sekolah dan juga ke masyarakat umum gitu. Tapi nanti ini nanti saya akan sama jenengan berkolaborasi untuk mengenal jenis ini dengan langsung bertemu dengan ularnya langsung di alam hutan nanti ya di channel Mas Edis ya. Saya akan perkenalkan beberapa jenis ular umumnya yang ada di gunung, yang ada kaitannya dengan pendakian nanti banyak sekali. Nanti saya berburu mengumpulkan ular lalu saya akan perkenalkan ular-ular tersebut nanti. Jadi kita sudah sempat ngobrol dan kita sudah mengkonsepkan konten selanjutnya adalah jungle trekking. Jungle trekking. Jadi kita bukan berburu puncak lagi, tapi benar-benar hidup di hutan itu apa aja bahayanya, apa aja yang harus diwaspadai, bagaimana tips and triknya, itu primitif teknologi. Primitif teknologi. Enggak primitif amat sebenarnya. Iya sih. Tapi setidaknya kalau ada terjadi perang dunia, kita terpaksa harus kabur ke hutan. Nah ini bakal skill untuk survival ya. Penting sekali ya, karena mengenali banyak kalau kita berhubungan dengan alam liar, banyak pendaki tapi dia hanya berada di jalur, tapi dia tidak menguasai skill survival, dan ketika mereka tersesat mereka kebingungan. Itu skill wisatawan Ya, skill wisatawan. Jadi kita harus belajar tentang itu agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
kita masih bisa Pada bertahan saat hidup di itu sini. aku di Minimal puncak kita itu, bertahan dan cuma bertahan sisa itu ini yang paling tok. penting ya. Namanya juga orang mendaki dan Keliru, resiko sampai- tersesat itu sampai- pasti ada. Tanggalnya keliru. Bahkan jangankan pemula, bahkan seperti saya pun Di awal Februari, tidak menutup awal kemungkinan Maret, wis juga bisa puncak. tersesat dan juga bisa meninggal dan juga bisa celaka. Karena ukuran di hutan itu tidak ada senioritas sebenarnya. Semua kemungkinan bisa terjadi. Terima kasih Mas Andi. Ya, terima Nanti kasih, mungkin Bang. kita lanjutkan di konten selanjutnya yang Oh, ya. sepertinya seru sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.